Apa guys, ketemu lagi sama saya. Kita take over channel ini bersama saya Manut, dan sekarang kita sudah ada di IMX 2025. Dan di sini jauh lebih rame karena bukan cuma pameran mobilnya saja, ada drifting di luar. Dan di sini terutama ada booth Alfa Gloss yang jauh lebih besar, jauh lebih keren, dan jauh lebih berisi. Isinya apa aja? Kita lihat satu-satu. Nih, ada mobil keren dipajang di sini, namanya Vranga Stay. Jadi ini adalah sebuah Toyota Rangga milik Pak Widodo dari Prorok Engineering yang sekarang berkolaborasi dengan Alfa Gloss menampilkan Toyota Rangga ini. Nanti kita akan bahas Toyota Rangganya, tapi apa yang di aplikasi di Toyota Rangga ini itu adalah produk-produk Alfa Gloss terbaru. Kita mau lihat apa aja yang ada di booth Alfa Gloss ini. Alfa guys, kalau Anda tahu Alfa Gloss hanya dari dempulnya saja, berarti mainnya kurang jauh. Jadi, kalau Anda tahu Alfa Gloss hanya dari kaleng yang berwarna merah, orange, kuning ini, berarti mungkin Anda perlu kenalan sama banyak sekali produk Alfa Gloss yang ada di sini. Ini adalah dempul, jadi Alfa Gloss bukan cuma dempul, tapi dempul aja, itu mereka punya banyak sekali varian. Jadi, ini adalah yang tahun lalu diperkenalkan, body light, buat mobil-mobil yang kencang-kencang, butuh dempul yang sangat ringan. Di sini ada body light, tapi bukan cuma itu saja. Alfa Gloss juga punya primer. Primernya itu juga ada primer surfacer seperti ini. Ini langsung menempel di plat. Dan kalau sudah didempul, ada banyak sekali epoxy fillernya. Tinggal dipilih. Untuk teman-teman yang sudah mengaplikasi, pasti kenal sekali dengan surfacer dan primer filler dari Alfa Gloss ini. Dan juga Alfa Gloss sekarang punya banyak sekali clear coat. Nah, ini adalah pernis dari Alfa Gloss, dan ini adalah yang terbaru dari Alfa Gloss, namanya Pro Choice, yang diaplikasikan langsung di Vranga Stain ini. Jadi di Vranga Stain ini ada dua yang di aplikasi, itu adalah dempul glazing ini. Nah, kita lihat yang dempul dulu ya. Alfa Gloss itu terkenal kuat sekali, dan merekatnya itu sangat lengket di plat. Dan yang ini, itu formula baru, lebih lengket lagi. Yo, hai guys. Nah, kebetulan kali ini di booth Alfa Gloss ada salah satu customer gue nih yang datang ke event IMX, dan motornya beberapa bulan lalu kita cek menggunakan full produknya dari Alfa Gloss. Gimana, Ci? Produknya? Menurut sih gue kalau ngomongin produk macem-macem, banyak banget produk. Cuman gue baru pertama kali pakai Alfa Gloss, dan lo juga nih yang ngerjain ya kan? Itu kemarin, itu dari bawah Om ya? Itu sampai sekarang Om, kan lo nyuruh poles, tapi emang karena gue sibuk, nggak lo poles? Belum gue poles, belum sempat. Dan terus sampai, ya gue datang ke tempat cuci sana sini nanya, ini udah dipoles belum Mas? Terus ini udah apa sanding poles Om biasanya ya? Belum Mas, bener-bener dari gua ngambil sampai sekarang ya masih begitu aja. Off the gun aja kan? Iya. Nah itu juga yang gua lihat sih, ini motor gua pakai harian Om, jujur. Terus bener-bener kayak parkiran asal-asalan kayak gitu. Kemarin juga ketimpa pohon mangga. Mangganya sih bukan pohon. Ya udah aja. Aman? Aman alhamdulillah. Tapi pas lu ke bengkel-bengkel lain nih, bengkel-bengkel poles, mereka pertanyaannya pasti, lu ke NS yang premium ya? Itu. Betul nggak? Betul. Dan mereka gimana? Tanggapan mereka kalau bahwa nyatanya nih cuman pakai brand lokal gitu? Gini, rata-rata pasti nanyanya ke gue, ini lo di NS catanya berapa duit? Terus gue bilang, gue pakai yang normal-normal aja lah. Yang reguler ya? Yang reguler, karena ya kita tahu budget kita juga kan. Terus pada nanya, pakai dong Eropaan? Terus gue bilang, enggak, lokalan. Terus? Pada nggak percaya, ya ini tuh orang videonya ada segala macem, kayak gitu. Berarti Alfa Gloss menjawab keraguan untuk para modifikasi yang budget reguler ya? Iya, dan maksud gue pas gue waktu itu pertama kali sama lo, terus lo bilang ini pakai lokal lagi, pakai Alfa Gloss. Maksud gue
gue naruh ekspektasi gue misalkan di sini nih, Ya. ternyata lebih gitu. Dan langsung aja kita bahas yang keren di booth-nya Alphagloss ini. Ini adalah Frankenstein. Kita lihat di sini. Ini nama Frankenstein ini bukan cuma plastik, tapi adalah logam yang dibentuk pakai CNC. Ya, karena Prorock Engineering memang paling jagonya untuk bikin mobil custom ya. Ini adalah sebuah mobil niaga, Toyota Rangga, tapi dibikin seperti sebuah mobil off-road. Kalau kita lihat ya, ganteng banget. Ternyata nih, kalau kita dengar dari beliau, mobil ini butuh waktu lama. Mulai dari ide awalnya sampai jadinya. Kalau sekarang sudah Oktober, IMX 2025, ternyata idenya itu nggak jauh-jauh dari IMX tahun lalu. Tahun lalu dia bawa mobil yang sangat besar, kayak truk gitu ya, warnanya hijau. Ternyata nggak jauh setelah itu, dia punya ide, dia punya Rangga ini, terus mau diapain? Nah, ini nih, kira-kira 11 bulan ide. Pengembangan dari awal nih berapa bulan, Pak Wid? Maksudnya dari start? Dari start, no bener banget mobilnya datang ke bengkel. Sekitar 11 bulan. 11 bulan. Ya, jadi project ini itu Berarti nggak jauh dari IMX tahun lalu ya, Pak ya? Soalnya kita lihat postingan-postingan itu emang cobain. iya, jadi apa ya? Karena project pribadi selalu singkirkan garap yang lain dulu. Oh iya. Dan memang terbukti susah sampai tukang saya Mas Godek bilang, saya mending bikin yang 4x4 yang gede ini daripada ini. Karena saya nggak bisa gambar pakai 3D dan lain-lain. Jadi komunikasi saya sama Mas Godek itu hanya nunjuk pakai kawat dan gambar di lantai. Iya. Untungnya sudah sefrekuensi. Nah, ide itu ternyata pertama kali dia ngelihat Rangga ini, memang bentuknya udah gagah ya. Jadi kalau off-roader itu Toyota itu terkenalnya sama Toyota FJ, ya nggak? Mulai dari FJ25, FJ40, FJ70, ya semua FJ lah ya. Dan ini tampangnya itu banyak sekali soul-nya atau jiwanya FJ di sini. Mulai dari grill depannya, ini inspirasi dari FJ40. Kalau Anda tahu Toyota Hardtop, ya ini adalah inspirasinya. Lalu dibilang sama Pak Wid, dia pengen grillnya ini apa ya? Floating, ngerti floating nggak? Jadi mengambang. Kalau kita lihat dari depan, itu kayak grillnya ini nggak nyambung sama bodinya, gitu loh. Jadi di sini memang benar-benar kopong, Mas Bro. Lihat Alfa guys, nih kopong, ini kopong semuanya kopong. Jadi dia bikin grillnya ini mengambang dengan bentuk grill seperti Toyota FJ40 dan lampu sennya juga berubah, diambilnya dari Toyota FJ70. FJ70 sesuai dengan spionnya juga dari FJ70. Lalu dia mengubah semua bumpernya menyesuaikan dengan grill ini. Tapi ternyata tampangnya yang keren ini itu awalnya cuma dari sini. Ini awalnya cuma dari sini. Jadi Pak Widodo waktu itu cerita dia hanya ingin memasukkan ban yang dia punya ini ke Toyota Rangga ini. Apakah masuk? Ini ban ukurannya 235, profil 85, ring 16. Jadi dia udah punya ban, tapi belum punya pelek. Akhirnya dipilihlah pelek Paco ini. Ini adalah Paco Fortis Wheels. Dia ukurannya 16 kali 7,5 inci. Dan plug di sini masuk sesuai dengan PCD tanpa pakai adapter. Jadi fitmentnya langsung plug gitu aja. Cuman begitu dipasang, banyak yang mesti disesuaikan. Jadi dia banyak sekali yang mentok-mentok di sini. Begitu belok, spakbornya pada mentok. Sehingga semuanya sekalian saja dibikinkan desain yang seperti ini. Keren ya? Gimana menurut Anda? Ini sih menurut gue keren banget sih. Jadi nyambung ya semuanya ya. Mulai dari pasang ban dulu, grillnya udah dapet, lampu sennya udah dapet. Tapi satu yang dipertahankan sama Pak Widodo adalah lampu depannya. Dia pakai lampu depannya Rangga supaya nih, kalau ibaratnya orang operasi plastik, semuanya udah berubah ya. Pipi berubah, jidat berubah, hidung lebih mancung, tapi matanya, lirikannya masih sama. Cuman yang ini pakai softland, jadi ya ada bilet lah ya di sini ya. Jadi dia pakai softland, sedikit berbeda korneanya, tapi matanya masih Rangga. Jadi kalau kelihatan ngelirik-ngelirik dikit, oh ini masih, Anda tahu ini Rangga. Lalu dipasangkan
Nah, dia adalah distributor Ironman, jadi ya pasang spotlight, tinggal yang ada di bengkel aja dipasang di sini ya kan. Cuman abis itu semua bumpernya ini besi dan semuanya dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Ini adalah bumper three-piece, jadi bumpernya kiri, kanan, tengah, karena di tengah-tengahnya ada sebuah intercooler besar. Nanti kita bahas mesinnya seperti apa. Tapi membentuk ini itu nggak mudah, karena semuanya bahannya dari pelat. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah modifikasi mobil, pelat itu agak-agak tricky ya. Buat mendesain seperti ini itu butuh waktu yang agak lama, dikenteng, di ini. Ya, ini craftsmanship. Tapi untuk bisa mendapatkan finishing yang halus seperti ini, yang kinclong seperti ini, itu ada triknya. Nah, ini trik dari teman-teman yang mengerjakan ini, semuanya mastermind dari sini, mulai dari Pak Widodo, Mas Nugi dari JP Auto, dan juga dari Mas Yus yang mengerjakan bagian grafisnya. Ini Mas Nugi itu ngebentuk ini dengan Alpha Gloss glazing yang baru. Jadi formulanya dia mudah dibentuk, seperti kalau kita lihat di sini nih. Dia punya grill yang ngambang, tapi di atas ini berubah semua dari bentuk aslinya, sehingga ini harus dibentuk ulang platnya, dan untuk finishingnya itu benar-benar harus dibikin halus sekali. Dan ternyata Alpha Gloss glazing ini sangat mudah untuk diterapkan, jadi ngegosoknya nggak terlalu ngoyo, gitu kan. Terus membentuknya juga enak, apalagi dia menempel kuat di plat. Apalagi di sini nih, lihat nih. Ini semua butuh detail, karena banyak sekali detail-detail seperti ini. Jadi ada nut-nut yang keluar dari bodi seperti ini. Itu banyak sekali ya detail-detail yang harus diperhatikan ya. Jadi ada body gap di sini. Bener-bener enak, nyaman. Jadi buat aplikator, Alpha Gloss glazing ini lebih enak. Dan buat Anda pemilik mobil, yang pasti hasilnya ya seperti ini. Ya, desain udah keren, tapi ada yang ingin ditanamkan lagi sama Pak Widodo. Kalau FJ40, FJ70 itu kan mobil-mobil off-road yang setengah-setengah retro ya. Ternyata desainnya juga bikin lebih retro lagi. Jadi warnanya yang putih standarnya Rangga itu dilabur sama warna off-white. Jadi kelihatan lebih retro lagi. Apalagi grafisnya itu terinspirasi dari warna TRD yang retro ya, Toyota Racing Development. Tapi ya sudah disesuaikan dengan seleranya Pak Widodo tentunya ya. Tadinya dia grafisnya hanya di pintu ke belakang, dipadu dengan grafis di kap mesin. Tapi dalam perkembangan begitu kelihatan mobilnya jadi, oh ternyata sebelah sini agak sepi ya. Akhirnya dibuatkan grafis juga di bagian fender ini. Lalu tak lupa finishingnya itu pakai Alpha Gloss Pro Choice. Nah, sehingga bisa dapat ini kalau kita lihat ya finishingnya dari Mas Yus sama Mas Nugi. Dia bikin grafis seperti ini, itu kan di airbrush ya. Tapi begitu jadinya hasilnya itu sama sekali nggak terasa antara cat yang warnanya orange dengan warnanya putih ini nggak ada bedanya, nggak ada gedek. Berarti memang Alpha Gloss Pro Choice ini memang sempurna untuk melapisi lapisan plat seperti ini, sehingga gampang sekali dikerjakan, hasilnya mulus banget, gradasinya hampir sama sekali nggak terasa, dan kilapnya wow luar biasa. Di bawah sinar lampu seperti ini nggak akan bisa bohong, semuanya tanpa dusta. Ya, mengkilap banget ya. Maaf, ini bukan hanya karena baru jadi ya. Nah, kalau Anda ingat nih, tahun lalu Alpha Gloss juga ikut IMX, dan di sana ada body Karman Gia, bodinya doang yang dilakukan finishing pakai Alpha Gloss, dan itu juga pakai Pro Choice. Dan ini adalah gambar terbaru dari body itu, nggak diapa-apain selama setahun, dan catnya masih kempling. Jadi kita sudah pastikan bahwa Frankenstein ini tahun depan itu juga kondisinya masih mulus seperti VW Karman Gia itu. Nah, oke, kita lanjut sedikit ke mesin ya. Dia mesinnya nggak diapa-apain, jadi turbo masih standar, tapi dia pakai intercooler, dan intercooler di depan menyatu dengan bumper three-piece tadi. Sementara dia ke belakang, dia sudah pakai knalpot full system
Yang ini agak-agak nyeleneh ya, karena pembuangannya kalau pickup kan biasanya di belakang ya. Ini dia dibuangnya ke samping sini. Jadi ini nanti akan keluar asapnya di samping sini. Lalu di belakang dia pakai bak yang masih standar, tapi kita lihat baknya mulus banget dan ada lapisan kayu amara. Bayangkan, Anda tahu nggak kayu amara? Mungkin kalau di Jawa lebih kenal dengan kayu jati kali ya. Kayu amara ini jauh lebih jarang lagi. Tapi ini sama Pak Widodo dipakai untuk bak. Dan dipakai untuk alas Vespa ini. Vespanya punya Mbak Cagi. Ya Anda mungkin bisa lihat Instagramnya Mbak Cagi. Ini adalah Vespa Sprint tahun 75. Dan juga direfinish pakai Alfa Gloss. Gimana menurut Anda mobil ini? Keren kan? Mantap ya. Oh ya, satu lagi. Ini di atasnya ada semacam rak, dan raknya ini dari ARB. Dia memang ada yang macam-macam ya ukurannya, dan ini untuk Toyota FJ Series. Tapi karena dia kabinnya cuma segini, jadi itu dipotong dong sama Pak Widodo untuk mobil Rangga ini, untuk Frankenstein ini. Memang agak-agak nyeleneh ya, tapi hasilnya keren banget sih, ya kan? Komen dong di bawah ya. Kita lihat. Oke, sorry mas. Never ending story nih Frankenstein, karena masih dikerjain sama Mas Yus. Keren Mas Yus, gas terus. Sambil digerenjengin sama Mas Yus, kita lihat-lihat mobil yang lain. Karena ternyata ada juga mobil-mobil spek kontes di sini yang pakai Alfa Gloss. Sekarang kita akan lihat mobil-mobil yang keren. Tapi sebelum kita lihat, sinematik dulu. Yang pertama adalah Mercedes-Benz berwarna abu-abu ini, W124 300e. Warnanya keren dan kap mesinnya bolong tapi kinclong banget. Lalu juga ada Honda City Makassar Stance, warnanya ungu-ungu gimana gitu ya, dan tetap kinclong. Lalu ada BMW yang warnanya agak-agak lumut ini ya, gini, mengkilap habis. Lalu ada HR-V yang super ceper. Dan yang terakhir, warna stabilo, sebuah Mitsubishi Pajero yang nggak ada kap mesinnya karena ini semuanya sudah full spec. Nah, kita kesempatan ngobrol-ngobrol sama builder dari mobil-mobil ini. Siapa yang ngerjain? Mas Lukman. Ini dia orangnya. Dan kita sudah ketemu Mas Lukman dari GG Auto Works. Oke mas. Sehat-sehat Mas. Ini mobilnya semua keren-keren. Mas, aku pengen tanya sedikit. Oke ya. Ini kan sudah semuanya spek kontes. Ya. Dan semuanya bening-bening kempling semuanya. Itu mulai dari awalnya gimana Mas proses bodinya Mas? Buat bodywork kita kebanyakan mainnya di kerok ya, dari plat. Semua dari plat halus, dari cat bawaan. Oke. Kita kerok habis. Ya. Ya, tentunya pakai bahannya dari Alfa juga sih. Alfa Gloss pakainya ya? Gloss semua. Berarti mulai dari primer surfacer ya? Pakainya Sampai Alfa dempul. Gloss. Sampai dempul. Terus kemudian filler juga. Baru habis itu naik warna ya? Ya. Dan sekarang bisa kempling seperti ini, furnace-nya pakai apa Mas? Saya mencoba Pro Choice. Alfa Gloss Pro Choice. Pro Choice. Udah berapa lama Mas pakai Pro Choice? Baru setahun ya. Oh udah setahunan ini ya? Itu dengar dari mana pertama Pro Choice? Dari referensi teman-teman sendiri. Dari teman-teman ya? Bengkel. Saya cobain satu mobil, bagus. Gitu. Jadi pas saya cobain, oke lah. Gitu. Ini mobil HRV ini saya baru ngecat hari Minggu. Hari Minggu? Hari Minggu. Berarti belum Minggu seminggu malam lah ya? Baru Pak hari. Minggu malam. Minggu malam? Malam jam 2 malam baru ngecat. Kemarin loading hari Kamis. Kamis. Wow. Berarti enaknya apa Mas pakai Pro Choice? Enaknya nggak rewel. Oh gitu ya? Nggak rewel. Aman. Saya Bisa aman. cepet juga ya maksudnya Cepet. keringnya. Jadi Kita urgent ya.
cepat bisa kejar. Oke. Aman. Dan jadinya juga spek konten seperti ini. Ya, alhamdulillah bisa. Apalagi sesuai. buat mobil harian jadi lebih Makanya enak aman lagi, Mas, banget, ya. aman banget. Pokoknya semua mobil-mobil buatan Mas Lukman juga keren-keren. Mas, keren-keren Mas karyamu Mas. Oke, siap. Tahun depan bikin apa lagi? Saya lagi nyiapin buat tahun depan ada 3 mobil lagi sih. Ada 3 mobil lagi. Nggak usah disebut Mas. Ya, ntar aja. Buat tahun depan aja. Iya. Thank you Mas Lukman Siap, ya. Mas. Mari, Thank you. Mas. Sukses terus. Siap, terima kasih. Buat Gigi Auto Mas. Kita lihat yang lain guys. Karena satu lagi, ini ada juga yang fenomenal. Kita lihat VW. Dan terakhir, satu lagi yang cukup fenomenal di IMX 2025 ini dan ternyata dia juga pakai Alpha Gloss. Ini adalah sebuah VW Beetle, VW kodok lah ya. Dan kebetulan yang punya lagi ada di sini nih ngobrol sama Mas. Halo, Wahyu. Mas. Apa kabar Mas Baik, Wahyu? Mas. Mobilmu apa Mas? Keren banget. Mas, Mas. sedikit Mas. Gimana? Boleh cerita nggak sama teman-teman Alpha guys? Ini konsepnya apa tuh Mas VW ini Mas? Konsepnya itu apa ya? Lowrider. 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 Yoi. Tapi Nah. cantik. Pasti. Dan ini kayaknya polanya juga mungkin ada maksud khusus Mas Wahyu. Kalau pola itu sebenarnya lebih ke seorang painternya yang bikin. Nah, nanti kita nanya sama Mas. Nah. Tapi ini VW tahun berapa Mas? Ini PW tahun 69, Mas. 69 gitu. Ini memang aslinya bodinya seperti ini, nggak terlalu banyak ubahan ya berarti. Ya? Body nggak banyak ubahan, semua asli, sampai part-partnya masih asli bawaan, cuman diukir-ukir, dipahat-pahat, dari Ini berarti bember, handcrafted ini mobilnya. handcraft. Terus pelek yang harusnya punya Porsche, Ya. Fuchs dipotong-potong. Walah, berarti memang di semua sudut itu Ada sentuhan tangan. Ada sentuhan tangannya. Jadi semuanya handmade ya, Mas Iya. Wahyu ya. Betul. Dan kebetulan Mas Wahyu ini juga jagonya ngoprek, jadi ya mau nggak mau di rumah juga bisa aja nih mau diceperin, mau diapain. Iya. Nah sekarang Mas Yus nih, Siap. Mas Yus, Ya. ini ceritain dikit dong, ini coraknya apa Mas? Masuknya ke apa ya? Grafis Oke, ya. grafisnya, Grafis, ya ya. kan? Ini mobil kan cantik Mas. Ya. Apa namanya, bentuknya ya Mas Wahyu bilang tadi, mobilnya cantik gitu loh. Kalau cewek semok ya mungkin. Ya. Sesuai nama, sesuai nama. Iya, benar, setuju. Jadi memang ini apa girly banget ya Mas? Ya. Jadi memang target saya bikin ini kan Mas Wahyu pasrah. Mas kita kolaborasi terus Ya. tak tanyain pengen bikin warna apa. Pink, langsung. Terus awalnya aku pengennya oranye. Oh, oke. Oranye tua itu loh. Jadi sesuaiin mobilnya. Ya, Jadi masih dapat klasiknya itu. Oke. Cuman kalau oranye kan terlalu masih masuk banget kan di mobil ini. ya. Pengenku nyarinya yang menyimpang gitu. Ini out of the box ya? Ya, yang menyimpang terus orang lewat itu pasti Nengok. pengen lihat. Iya, Ya, jadi itu udah pasti nengok. warna Iya. pink, ya VW, pink, glitter, mungkin ya satu-satunya mungkin ya. Mungkin Oh, ya, siap. mungkin satu-satunya. Ya. Berarti ini pinknya aja, jadi nanti mungkin bisa detail pinknya aja glitter ya Mas ya? Ya, dasarnya kan Semuanya. glitter. Iya. Ini proses pengerjaan berapa lama Mas Yus? Kemarin 2 bulan. 2 bulan ya? Bulan efisiennya ya paling 1 bulan. 1 bulan? Outputnya 1 bulan. Rakitnya 5 hari. Wah, itu dia tantangannya, ngejar waktu ya Mas. 5 hari ngerakitnya. Mas, ini bisa mengkilap gini, gimana caranya Mas? Mungkin karena ini tebel banget ya Mas ya. Jadi untuk proses dasar aja kita naikin untuk finishing clear-nya itu bisa 3 kali proses pas. pengekliran ya. Oke. Karena kan butuh tebel karena Iya. kalau glitter itu kan kayak pasir, Ada- kayak amplas, iya, jadi nggak tekstur. bisa halus Jadi, ya? Ya satu itu kemarin kalau di awal dasar kita pakai clear-nya Max, Max dari Alpha Gloss. Siap. Terus gosok halus, Hah? naikin grafis. Oke. Udah halus naikin grafis. Kita clear lagi pakai punyanya Pro Choice. Oh, Alpha Gloss juga. Berarti sama yang Ya. Frankenstein ya? Ya sama. Terus setelah grafis clear sekali, Oke. naik outline, naik ornamen, clear lagi. Clear lagi. Ya.
Berarti ini pin stripping ya Mas yang ini Mas ya? Ya, pinstripe. Untuk finishing kemarin kira-kira ya 3 kali lah. 3 kali. Izin, boleh megang, boleh nggak Mas? Boleh. Jadi kayaknya halus banget soalnya. Halus. Jadi nggak ada geredekan antara satu cat sama cat yang lain ya? Itu berapa kali per disk Mas? 3 kali mungkin ya kemarin. 3 kali udah cukup ya? Sekali diemin, gosok amplas, Gosok. clear lagi. Jadi teman-teman kalau ingin gloss seperti ini, ya kita lihat Mas Yus saja yang ngerjain bilang ini possible sekali. Kira-kira enak nggak Mas bahannya buat ngerjain dengan waktu yang cukup Ya mapet kemarin, Mas ya? kemarin kebantu banget ya. Untuk dasar kan memang sengaja aku pakai yang Mac karena ngejar cepet keringnya. Oke. Dan kalau kering tuh di amplas lagi nggak takut ini ya? Ya. Oke, jadi kita udah dengar dari Mas Yus, dari Mas Wahyu konsep dari BW ini dan bagaimana bisa kinclong seperti ini Mas ya. Aku juga yang suka ini Mas. Wah, ini ukiran juga ya. Kalau di chrome ya Mas? Chrome, Jadi ya. Dipahat dulu. dipahat ya, Ya. dipahat baru di chrome. Keren. Buat teman-teman yang udah ke IMX, udah lihat BW-nya Mas Wahyu ini, komentar di bawah. Kalau lihat kinclongnya, kinclong banget. Ya kan? Kita lihat bagaimana tahun depan karyanya Mas Wahyu sama Mas Yus, apakah nongol lagi? Ada rencana tahun depan nggak Mas? Ya kita nunggu Alfa aja. Tunggu Alfa. Nunggu apa? Oke, kita tunggu tahun depan di IMX 2006. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video Alpha Gloss yang lain. Bye.